Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Kita bersyukur untuk sore hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam Sapa Senja. Adapun renungan kita sore hari ini terdapat di dalam Kitab Ibrani 11 ayat 17 sampai ayatnya ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini menceritakan tentang kehidupan Abraham, bagaimana imannya diuji, bagaimana ketika di dalam hidupnya mengalami yang namanya ujian. Adapun tema renungan kita sore hari ini adalah iman menuntun kita dari ujian kepada pujian. Bapak Ibu Saudara, setiap hari perjalanan kita selalu diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Tetapi dengan perenungan yang kita sore hari ini memberikan gairah, memberikan semangat kepada kita, supaya ketika kita mengalami ujian tadi, kita tetap berada di dalam koridornya Tuhan. Nah, pelajaran sore hari ini bagi kita adalah yang pertama, setiap orang beriman mengalami ujian. Bapak Ibu Saudara, ini akan harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Ini harus kita pahami dan kita harus ketahui bahwa kita sebagai orang percaya, kita akan mengalami yang disebut dengan ujian. Ujian itu bagi setiap orang adalah hal yang biasa. Bukan hanya kita sebagai orang percaya, bukan hanya kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi orang-orang yang ingin naik derajat, orang-orang yang ingin naik level akan mengalami, akan memasuki yang disebut dengan ujian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada apa? Mengapa kita harus mengalami yang namanya ujian tadi? Setiap orang beriman mengalami ujian. Kita melihat di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Ini adalah firman Tuhan, pengalaman yang disampaikan oleh Yohanes bahwa kita berada di dalam dunia ini akan mengalami pencobaan, akan mengalami ujian. Tetapi pesannya kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus kuat di tengah-tengah situasi, di dalam ujian-ujian yang kita hadapi hari demi hari. Firman Tuhan berpesan kepada kita, kita harus kuat. Kita tidak boleh lemah. Yang kedua, setiap ujian tidak melebihi kekuatan kita. Bapak-Bapak Saudara, mengapa ujian yang diizinkan oleh Tuhan kita alami tidak melebihi kekuatan kita? Kita harus pahami bahwa Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui, dan Tuhan tahu siapa diri kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, kemampuan kita, tenaga kita, pikiran kita terbatas, dan Tuhan mengerti sampai di sana. Makanya Tuhan memberikan ujian yang kita hadapi, ujian yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah mengenal siapa saudara dan saya. Kita melihat di dalam Pengkhotbah 6 ayatnya yang ke-12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Bapak-Bapak Saudara, kalau firman Tuhan berkata kita manusia ini adalah manusia yang terbatas, dan kita tidak mengerti, dan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi 5 menit ke depan. Tetapi Bapak-Bapak Saudara, karena Tuhan mengerti siapa kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan,
kita adalah buatan tangan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan masalah, mengizinkan ujian yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah memberikan Roh Kudus menolong kehidupan kita hari demi hari. Ketika kita menghadapi ujian-ujian itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mempercayai bahwa Roh Kudus telah Tuhan berikan kepada kita untuk menolong kita ketika kita menghadapi ujian-ujian tadi. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karena tiap ujian mempunyai tujuan. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, yang Tuhan izinkan kita hadapi, selalu ada maksud dan tujuannya. Bukan berarti Tuhan melakukan sesuatu tidak ada tujuannya, atau Tuhan mengizinkan untuk melelahkan kita. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi setiap ujian yang kita hadapi, yang kita alami mempunyai tujuannya. Tentunya bukan tujuan pribadi kita. Tentunya bukan kemauan kita sendiri. Tetapi untuk kemauannya Tuhan sendiri. Apa tujuan Allah ketika Tuhan mengizinkan ujian itu kita hadapi? Kita melihat bahwa Allah memberikan ujian itu, tujuan adalah untuk menguji hati kita. Kita melihat di dalam Ulangan 8. Ulangan 8 ayatnya yang kedua berkata demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menceritakan adalah ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan bahwa mereka ada di padang gurun adalah tujuan Tuhan, adalah kehendak Tuhan. Tetapi ketika mereka ada di padang gurun tersebut, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan mereka mengalami sepertinya hal-hal yang pahit. Tetapi tujuannya adalah untuk menguji hati mereka. Apakah hati mereka terpaut kepada Tuhan? Apakah hati mereka terikat kepada Tuhan atau kepada hal-hal yang lain? Ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Tidak semuanya bangsa Israel yang ada di padang gurun itu hatinya melekat kepada Tuhan. Ada yang bersandar kepada kekuatannya sendiri. Ada yang mengingat-ingat bagaimana mereka ada di dalam Mesir pada waktu itu. Sehingga hal-hal yang di belakangnya dibawa-bawa di dalam perjalanan rohani mereka dengan Tuhan. Itulah tujuannya. Jikalau bangsa Israel ada di padang gurun dengan tujuan, maksud dan ilahinya Tuhan. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita pahami, kita terima, kita jalani ujian-ujian yang kita hadapi saat-saat ini. Tujuannya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Apa pujian yang akan kita terima? Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka ketika berada di dalam ujian-ujian tersebut, ketika mereka menang, mereka mendapatkan pujian. Kita melihat di dalam pribadinya Abraham, ketika Allah menguji dia, ketika dalam pergumulannya untuk mendapatkan keturunan, setelah Tuhan mengabulkan, memberikan keturunan kepada Abraham, ternyata Tuhan juga menguji kembali, yaitu untuk mengembalikan atau memberikan Ishak itu kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham taat dan tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Ternyata Bapak Saudara, predikat yang dia terima ketika dia menang di dalam ujian tadi adalah Tuhan memberikan kepada dia Bapa orang percaya. Itu yang diterima oleh Abraham, predikat dari Allah sendiri. Itulah kemenangan dia. Sama halnya Bapak Ibu Saudara dengan kita. Ketika kita berada di dalam situasi-situasi yang sulit, kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa ujian-ujian yang kita hadapi itu menuntun kita kepada pujian, seperti halnya yang dialami oleh Abraham, bahwa dia bapa orang percaya. Mari kita belajar dari pribadinya Abraham supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Inilah renungan bagi kita di sore hari ini.
kita tetap maju di dalam Tuhan, kita tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.